Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di video yang selanjutnya dalam pembelajaran tafsir ini, insyaallah ta'ala kami akan menyampaikan sebuah materi lanjutan, di mana kalian dituntut untuk memahami kembali, jangan sampai lupa tentang istilah-istilah tasrif, yang diantaranya pengertian tasrif sendiri. Jadi ilmu tasrif adalah ilmu yang mempelajari kata dasar atau pengambilan kata dasar, kemudian dia akan berubah menjadi kata yang lain, dan setiap perubahan tersebut memiliki arti dan makna yang berbeda-beda ya. Jadi kalian bisa merujuk kembali ke video yang telah kami buatkan. Kemudian jangan lupa juga setelah mengetahui pengertiannya, kalian jangan sampai lupa istilah-istilahnya. Kata pertama itu namanya fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga masdar, yang keempat masdar min, kelima isim fa'il, keenam isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Dan ini bentuk-bentuk perubahan bentuk kata pada ilmu tasrif tersebut, dan tidak akan ada lagi istilah-istilah yang lainnya. Kemudian begitu halnya dengan pengertiannya, kalian sudah mencatat dan bahkan anak tugaskan kalian untuk mencatat pengertian masing-masing. Apa sih fi'il madhi ini? Apa fi'il mudhari, apa masdar, apa isim alat. Telah kalian catat juga beserta cara menerjemahkannya. Dan itu adalah pelajaran dasar pada bab yang pertama. Dan walhamdulillah kalian juga telah menyetorkan wazan atau bentuk kata dari fa'ala yaf'ulu fa'lan sampai mif'alun sampai kata mif'alun sampai kata mif'alun sampai kata isim alatnya. Nah, dan beserta contohnya juga sekalian kalian juga mencontohkan contohnya nasoro yang suruh nasron, wa mansaron wa nasirun sampai min sorun. Insyaallah taala di kesempatan ini saya akan menyampaikan pembahasan yang baru. Kita masuk ke bab yang kedua, kita akan masuk ke bab yang kedua. Itu sudah dicatat bab 2. Bab yang kedua ini apa bedanya dengan bab yang pertama? Namun sebelumnya kalian harus memahami istilah-istilah dalam ilmu sorof. Perhatikan di atas, di sini ada at-tasrifus sulasi al-mujarrad. Tasrif as-sulasi al-mujarrad. Ini ada 6 bab yang tidak dijelaskan di awal Karena kalian sudah selesai bab pertama, maka akan jelaskan ini. At-tasrif adalah tasrif itu sendiri perubahan kata. As-sulasi termasuk dari sulasi di sini 3 huruf 3 huruf maksudnya kata dasar atau fi'il madhinya itu terdiri dari 3 huruf. Jadi ada fa, fi'il, fi'il, fi'il. Atau misalkan kemarin ada contohnya, ini contohnya nasoro At-tasrif, jadi pelajarannya adalah pelajaran tasrif. As-sulasi maksudnya 3 huruf. Tasrif kita akan mentasrif kata yang terdiri dari 3 huruf. Kata dasarnya 3 huruf. Contohnya nasoro 1, 2, 3. Ini disebut dengan at-tasrifus sulasi. Terdiri dari 3 huruf. Terdiri dari 3 huruf tasrif, yakni kata dalam bahasa terdiri dari 3 huruf kata dasarnya. Kemudian contohnya adalah nasoro 1, 2, 3. Ini disebut tasrif sulasi. Al-mujarrad di sini tidak ada tambahannya, tidak ada tambahan. Maksudnya udah murni 3 huruf saja. Jadi at-tasrifus sulasi mujarrad ini ada 6 bab semua, ada 6 bab yang telah kita pelajari bab pertama. Insyaallah taala hari ini gambaran bab keduanya semoga bisa dipahami. Namun sebagaimana saya sampaikan di awal video pertama, bahwasannya tasrif pertama ini atau bab pertama adalah sebuah modal untuk memahami bab kedua, 3, 4, 5, dan 6, dan apa saja perbedaannya insyaallah taala akan disebutkan. Jadi mohon dipahami dulu istilah ini tasrif sulasi mujarrad itu ada 6 bab. Kita baru bab pertama, jadi masih ada 5 bab. Insyaallah taala kita akan pelajari nantinya. Baik. Selanjutnya kita masuk bab yang kedua. Bab kedua apa bedanya dengan bab yang pertama? Perhatikan di tasrifan di atas, Anda sudah merubah bentuknya. Kalau di bab pertama, lihat, Anda sudah lingkarin di sini. Kalau bab pertama, fa'ala yaf'ulu. Bab kedua itu yaf'ilu. Kalian bisa melihat bukunya halaman 2
2 dan 3 cek di buku kalian di sini di buku Amsilatul Tasrifiyah. Ya, ada tulisan Al-Babus Tsani. Ya, ada tulisan di situ Al-Babus Tsani. Ini halaman 2 dan 3. Al-Babus Tsani. Kalian bisa lihat perbedaannya. Startnya ini fa'ala yaf'ilu, kalau ini fa'ala yaf'ulu. Sekarang masuk ke bab yang kedua. Ya. Kemudian perhatikan bentuk katanya yang membedakan dengan bab pertama dan bab kedua. Kalau bab pertama, ya, jadi bukan yang di papan tulis ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kalau bab yang kedua ini perhatikan dia mainnya di kasroh yang kedua, atau sering disilakan dengan bab ini fa'ala. Kalau bab kedua itu fa'ala yaf'ilu, namun kasroh di sini. Ya, ini bab yang kedua. Kalau di bab pertama kemarin, apa yang membedakan dia? Fa'ala ya, yaf'ulu akan berbeda. Namun ini hanya perubahan saja fa'ala yaf'ulu, namun istilahnya sama juga. Yang di depan namanya fi'il madhi, ini fi'il mudhari, ini masdar min, sama istilahnya. Cara menerjemahkannya sama. Namun bentuk katanya saja yang berbeda karena sudah masuk ke bab yang kedua. Nah, sekarang kita lihat ya dari bab pertama ini. Perhatikan dari bab kedua ini, mulai dari kata yang pertama, apa yang membedakan dengan bab yang pertama. Nah, sekarang lihat fa'ala ya, di bab pertama itu sama fa'ala. Kemudian di bab di urutan keduanya, yaf'ilu. Sedangkan kalau di bab pertama yaf'ulu ya. Yang membedakan kalau di bab yang pertama dia menggunakan yaf'ulu. Nah, dia dhamma kalau yaf'ulu. Baik. Kemudian sama kalau yang ketiga masdar sama fa'lan wa maf'alan fa'ilun sama. Keempat-empatnya ini sama sampai di sini sama nih. Masdar min, isim fa'il, isim maf'ul itu sama bentuknya. Kemudian yang berbeda lagi adalah di fi'il amrnya. Fi'il amr di sini kalau di bab pertama menggunakan yaf'ulu, uf'ul ya. Kalau di bab pertama itu tulisannya begini, uf'ul. Kalau di bab yang kedua if'il. Kalian bisa melihat di bukunya, bisa dilingkari di bukunya supaya ketahuan perbedaan bab pertama dan bab yang kedua. Kemudian begitu juga sampai ke belakang ini akan ada perbedaan ya, kecuali isim alatnya. Di sini akan berbeda if'il. Kalau di bab kedua di sini la taf'ul, la taf'il sebenarnya, namun kalau di bab pertama la taf'ul. Kalau di bab yang pertama maf'alun mif'alun. Namun di bab kedua ini lihat dia kasroh, maf'ilun mif'alun. Sekarang kita akan tasrif ya. Kalau untuk bab yang kedua ini cara mentasrifnya ya, kita hapus dulu. Ya. Cara mentasrifnya sama dengan bab yang pertama. Kalau mentasrifnya, maka simak fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Jadi sama. Yang pertama ini fi'il madhi, mudhari, masdar min, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim mustama, isim sama, isim makan, isim alat. Jadi tidak ada perbedaan secara totalitas, enggak ya, hanya beberapa saja. Baik, kemudian kalian harus melingkari mana yang berbeda. Ya, kalau adik-adik yang saya ajarin sudah di kelas 8 itu di stabiloin mana yang membedakan antara bab pertama dengan bab yang kedua supaya mudah dalam menghafalkan nantinya dan pasti akan disetorkan. Kemudian kita masuk pada contohnya ya. Dengan contoh ini kalian akan bisa memberikan gambaran perbedaan antara bab pertama dan bab yang kedua. Kalau di bab yang kedua, contohnya di situ doroba. Bab yang pertama menggunakan kata nasoro ya. Nasoro artinya menolong ya. Nasoro yang suruh nasron. Nah, kemudian di bab yang kedua ini berbeda contohnya. Ya, contohnya berbeda. Lihat, doroba artinya adalah memukul. Ya, memukul. Ini adalah contoh bab yang kedua. Nah, sekarang kita masukkan mentasrif kata. Ya, kata doroba. Doroba ini kita akan rubah
apa fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, masdar mim sampai dengan isim alatnya. Itulah ilmu tasrif. Setiap perubahan kata tersebut pasti memiliki arti yang berbeda-beda. Ya, sekarang lihat kata doroba. Sama kita masukkan bentuknya doroba. Samakan bentuknya, samakan harokatnya. Ya, jadi samakan bentuknya di sini doroba, fa'ala, yaf'ilu, yadribu. Samakan, ya sama. Ya, sama prakteknya cara merubah ya bentuk suku katanya, bentuk kata dasar fa'ala ya doroba sama-sama kasroh nih ya. Sama-sama kasroh ya. Fa'ala, doroba sama nadanya itu wazan. Ya, kemudian yaf'ilu, yadribu, yaf'ilu, yaf'ilu, yadribu. Ya, kemudian fa'lan, dorban, dorban, fa'lan sama nadanya. Itu namanya wazan. Sama bentuk katanya namun hurufnya yang berbeda. Tinggal disamakan saja, disamakan dari segi harokat ya dengan nadanya, nada memasukkannya. Fa'lan, dorban, maf'alan, madroban. Nah, ini huruf-huruf tambahannya ya. Yang sampai lupa ada istilah huruf-huruf tambahan ini ya. Huruf tambahan, alif huruf tambahan, ini alif juga huruf tambahan, mim huruf tambahan, ini alif huruf tambahan, ya, mim, waw, alif, la huruf tambahan, ta huruf tambahan, mim dan mim. Nah, jadi jangan melupakan, jadi masih ada keterkaitan. Kalau kalian mencatat betul apa yang ana sajikan ke kalian di dalam video ini, insyaallah taala kalian tidak akan putus asa untuk mempelajarinya, karena kita akan berusaha untuk memahamkan bagaimana cara memahami ilmu tasrif ini. Nah, jadi kembali doroba yadribu, kalau ditasrif, ana tasrif secara sempurna dulu, kemudian kita belajar untuk mencocokkan bagaimana cara merubah doroba itu menjadi fi'il amr, menjadi masdar dan lain-lainnya. Sekarang perhatikan. Doroba yadribu darban wa madroban fahuwa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrobun. Ya, itu cara mentasrifnya. Kemudian bagaimana cara menerjemahkannya, sama juga. Sama cara menerjemahkan. Ini ada kunci-kuncinya telah ana sampaikan kepada kalian. Perhatikan yang pertama. Di sini fi'il madhi, yakni doroba, cara menerjemahkannya nih telah. Menambahkan kata telah, jadi telah memukul. Ya, kemudian fi'il mudhari juga sejajarkan ke bawah begini, sedang atau akan. Sedang atau akan memukul. Ya, kalau masdar ya bisa diterjemahkan pukulan ditambahkan an, pukulan atau pemukulan ya, atau ya itu keduanya. Sama juga cara menerjemahkan masdar mimnya. Kemudian yang selanjutnya adalah isim fa'il. Isim fa'il itu orang yang atau pemukulnya siapa? Pemukul atau orang yang memukul, yang dipukul. Pukullah, jangan memukul, jangan dipukul atau jangan memukul. Kemudian waktu memukul, tempat memukul, alat memukul. Jadi inilah ilmu sharaf, hanya ilmu mengotak-atik kata saja. Ya, harus kecerdasan kejelian di dalam merubah-ubah kata tersebut dan bagaimana cara menerjemahkannya. Yang sebagai intinya saja, kalau kalian tidak mencatat faedah-faedah yang saya sebutkan dalam video ini, ya kalian akan ketinggalan jauh, apalagi setelah masuk nantinya. Maka tetaplah berdoa kepada Allah agar dimudahkan. Berdoa, doa jangan lupakan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku dan pahamkanlah aku. Warzuqni fahman, dan berikan rezeki kepadaku pemahaman tentang ilmu. Jangan sampai lupa berdoa kepada Allah. Ya. Kelas itu dari bab yang kedua mulai dari fa'ala yaf'ilu, kemudian contohnya doroba yadribu, yang ketiga cara menerjemahkan. Sekarang dengan pelan-pelannya kita akan merubah ya, menyamakan antara kata dasar doroba menjadi fa'ala. Jadi perhatikan fa'ala. Sekali lagi fa'ala, doroba. Harokatnya sama, ini fathah, 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 fathah. Doroba, fa'ala, sama nadanya. Kemudian ketika fi'il mudhari'nya bagaimana berubahnya? Ya, kita lihat bentuk wazannya dulu, patokan katanya yaf'ilu, yaf'ilu. Nah, kata dasarnya kan doroba. Yaf'ilu, kita lihat huruf tambahannya. Kita masukin huruf tambahan. Ya, misalkan kita masukin huruf tambahan yang pertama, kita samakan dulu tanpa mengikuti harokatnya. Samakan bentuk katanya. Ya, nah, fa-nya itu adalah bo, fa fa'ilnya adalah bo, dot. Kemudian ain fi'ilnya itu adalah ro. Ini ro. Ini fa fi'il, ain fi'il lah fi'ilnya. Kita masukin do baru ro. Kemudian ba, lam fi'ilnya adalah ba. Ini sama dengan ini.
Ain sama dengan ro, fa itu sama dengan do. Kita masukkan dengan huruf tambahannya. Ini ada ya huruf tambahannya ya. Jadi begini bentuknya. Dengan menambahkan huruf tambahan ya, kemudian kita masukkan kata dasar itu, kata dasar doroba pada kata itu, doroba. Nah, kemudian kita ikutin harokatnya, wazannya. Ya, dribu, yaf'ilu, yaf'ilu, yadribu. Ya, jadi begitu semua bentuk katanya. Kalau kalian betul-betul ada niat untuk belajar, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada niat untuk memahaminya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan rezeki pemahaman kepada kita semua. Dorban, satu lagi dorban. Nah, kita hapus lagi nih, kita hapus. Bagaimana cara dorban itu? Dorban, masukin kata dasarnya dulu. Kata dasar masih tulis dengan gundul ya. Doroba ini. Doroba, masukin doroba lagi, baru cari huruf tambahannya. Mana huruf tambahannya di sini? Kan ini kan kata dasarnya fa'ala. Mana huruf tambahannya? Ini lam. Harus ada lam. Berarti kan ini ba. Kalau ada lam dalam bahasa Arab itu, ba itu ditambahkan begini. Ya, jadi gini. Doroba. Sekarang ikutin harokatnya. Ikutkan harokatnya do, ro, ba. Nah, karena sukun nih, dorban. Dan semua bentuk kata begitu. Dan ini terakhir, kemudian kalian bisa praktekkan juga di bentuk-bentuk kata yang lain, ke isim fa'il dan lain-lainnya. Sekarang masdar mim bagaimana? Tulis dulu huruf tambahannya atau kata dasar dulu, kata dasar doroba. Nah, gini. Doroba tanpa mengharokatinya dulu, kemudian masukin huruf-huruf tambahannya yang di depannya nih. Ada mim. Tambahkan mim di depan, mim. Kemudian ada lagi alif. Nah, jadi kaidahnya kalau ada alif, kalau ba masuk ke ba itu ditambahkan alif di depannya ini. Nah, sudah? Kalau sudah gitu masukin harokatnya. Masukin harokatnya, mimnya itu fathah, fa-nya itu sukun, ainnya itu fathah. Dan ini fathatain madroban. Madroban sangat mudah insyaallah taala. Ini bab yang kedua, dan begitu pun dengan bab ketiga, 4, 5, 6 insyaallah taala akan ada perbedaannya. Jadi sekali lagi kita tasrif ini dan sekaligus penutup bab kedua. Semoga kalian bisa memahaminya dan ada upaya untuk memahaminya, dan semoga Allah memudahkan kalian untuk memahaminya. Jadi tasrif bab yang kedua ini kita simpulkan. Ya, kita tasrif fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Kalau contohnya daraba yadribu darban wa madroban fa huwa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun midrubun. Mungkin hadam ini ya. Mohon komentarnya di bawah, kalau belum paham nanti akan ditanyakan ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.